Baik, perkenalkan nama saya Servasi Seranpaik, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi semester 9 dengan NIM 1603030117. Saya ingin membahas pengertian teori fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural atau juga populer disebut sebagai teori integrasi atau teori konsensus. Tujuan utama pembuatan teori ini tidak lain agar membaca lebih jelas dalam memahami masyarakat secara integral. Pendekatan fungsionalisme struktural menganggap masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat anggota-anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu. Masyarakat sebagai suatu sistem sosial secara fungsional terintegrasi ke dalam suatu bentuk equilibrium. Pengertian fungsionalisme struktural adalah salah satu paham atau perspektif di dalam sosiologi yang memandang masyarakat sebagai satu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain dengan bagian-bagian yang lainnya. Pandangan teori ini adalah masyarakat terdiri dari berbagai elemen atau institusi. Masyarakat luas akan berjalan normal kalau masing-masing elemen atau institusi menjalankan fungsinya dengan baik. Kedua, saya ingin membahas pandangan teori fungsionalisme struktural menurut para ahli. Ahli yang pertama yaitu Emil Durkheim. Ide pokok analisis teori fungsionalis menurut Emil Durkheim ialah bahwa masyarakat merupakan suatu kesatuan utuh yang terdiri atas hubungan-hubungan yang saling bekerja sama. Teori ini berakar pada asal-usul sosiologi. Ahli-ahli yang pernah mencetuskan teori fungsionalisme struktural yaitu Auguste Comte dan Herbert Spencer, yang memandang masyarakat sebagai sejenis organisme hidup. Mereka menulis sebagaimana seseorang atau seekor hewan memiliki organ yang berfungsi sama. Masyarakat pun demikian halnya. Dan masyarakat jika ingin berfungsi secara lancar, maka laksana suatu organisme berbagai-bagainya harus bekerja sama secara harmonis. Tapi di sini akan mengerucutkan teori fungsionalisme secara khusus menurut Emil Durkheim. Dia berpandangan bahwa masyarakat terdiri atas banyak bagian yang masing-masingnya mempunyai fungsinya sendiri. Jika semua bagian masyarakat menjalankan fungsinya, maka masyarakat berada dalam keadaan normal. Sebaliknya, jika bagian-bagian masyarakat tidak menjalankan fungsinya, masyarakat berada dalam keadaan abnormal atau patologis. Durkheim tidaklah asing di dunia sosiologi. Dia merupakan tokoh sosiologi klasik yang secara rinci membahas konsep fungsi dan menggunakannya dalam analisis terhadap berbagai pokok pembahasannya. Misalnya dalam bukunya Division of Labor in Society, selain membahas secara rinci konsep fungsi, ia pun membahas fungsi bagian kerja dalam masyarakat. Apa fungsi kerja dalam masyarakat? Untuk itu, pertama-tama kita mencoba mengetahui apakah fungsi pembagian kerja itu. Menurut kacamata Durkheim, fungsi itu adalah peningkatan solidaritas antara kawan-kawan dan di dalam keluarga-keluarga. Ketidaksamaan menciptakan suatu ikatan. Justru karena individu melakukan berbagai kegiatan, maka mereka akan tergabung satu sama lain dan karenanya terikat satu sama lain. Karena ketertiban, keselarasan, dan solidaritas merupakan keperluan-keperluan umum atau syarat-syarat hidup yang merupakan keharusan bagi organisme sosial. Maka hipotesa bahwa pembagian kerja adalah syarat hidup bagi masyarakat modern dapat dibenarkan. Teori fungsionalisme struktural menurut Durkheim menjelaskan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat mendasarkan pada 7 asumsi. Yang pertama, masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh, yang terdiri dari berbagai bagian yang saling berinteraksi. Yang kedua, hubungan yang ada bersifat satu arah atau hubungan yang bersifat timbal balik. Yang ketiga, sistem sosial yang ada bersifat dinamis, di mana penyesuaian yang ada tidak perlu banyak merubah sistem sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang keempat, integrasi yang sempurna di masyarakat tidak pernah ada. Oleh karena itu, di masyarakat senantiasa timbul ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan. Tetapi ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan ini akan dinetralisir lewat proses pelembagaan. Yang kelima, perubahan-perubahan akan berjalan secara gradual dan perlahan-lahan sebagai suatu proses adaptasi dan penyesuaian. Yang keenam, perubahan adalah merupakan hasil penyesuaian dari luar, tumbuh oleh adanya diferensiasi dan inovasi. Yang ketujuh, sistem diintegrasikan
lewat pemilikan nilai-nilai yang sama. Contohnya dalam lingkungan masyarakat terkecil yaitu keluarga, ada pembagian peran yang dilakukan oleh seorang ayah yang berperan untuk menafkahi dan melindungi istri dan anak-anak. Seorang istri yang berperan untuk mengasuh dan mengajarkan anak-anak baik pengetahuan maupun etika dan moral. Dalam suatu lingkungan keluarga juga tentunya ada aturan yang dibuat oleh orang tua untuk anak-anak dapat tertib. Misalnya pembagian kerja harian seperti mencuci piring, membersihkan rumah, menyiram bunga-bunga, dan lain-lain. Tujuan dari dibuatnya kerja harian untuk anak-anak agar bertanggung jawab, berkewajiban moral, dan memiliki etika yang baik. Tugas-tugas yang diberikan oleh kedua orang tua juga agar nantinya anak-anak terbiasa dengan pembagian kerja di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan kerja, guna menjaga keselarasan dan solidaritas kelompok. Pandangan teori fungsionalisme yang kedua yaitu menurut Talcott Parsons. Sedikit biografi. Sepanjang hidupnya, Talcott Parsons telah berusaha mengembangkan kerangka-kerangka teoretis. Ada perbedaan yang menyolok antara karya-karya awal Talcott Parsons dengan karya-karyanya yang lebih kemudian. Karya-karya awal Talcott Parsons lebih berhubungan dengan usahanya membangun teori aksi dan teori tindakan, sebagaimana nampak dalam bukunya yaitu The Structure of Social Action. Sedangkan karya-karyanya yang kemudian lebih berhubungan dengan teori fungsionalisme struktural, sebagaimana diuraikan di dalam bukunya yang berjudul The Social System. Pada bagian berikut ini, kita akan menguraikan beberapa pokok pemikiran penting dari Talcott Parsons. Bagian B, penjelasan tentang Talcott Parsons, yaitu membahas tentang sistem tindakan. Konsep tentang sistem tindakan merupakan inti dari setiap diskusi mengenai Talcott Parsons. Sistem mengendalikan adanya kesatuan antara bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Kesatuan antara bagian-bagian itu pada umumnya mempunyai tujuan tertentu. Sebagaimana telah disebutkan di atas, teori Parsons mengenai tindakan meliputi 4 sistem, yakni sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme. Pertama adalah sistem budaya. Dalam sistem ini, unit analisis yang paling besar ialah tentang arti atau sistem simbolik. Beberapa contoh dari sistem simbolik dan nilai-nilai dalam tingkatan ini, Parsons memusatkan perhatiannya pada nilai-nilai yang dihayati bersama. Konsep tentang sosialisasi terjadi ketika nilai-nilai yang dihayati bersama-sama dalam masyarakat dinetralisir oleh anggota-anggota masyarakat itu. Dalam hal ini, anggota-anggota suatu masyarakat membuat nilai-nilai masyarakat menjadi nilai-nilainya sendiri. Sosialisasi mempunyai kekuatan integratif yang sangat tinggi dan mempertahankan kontrol sosial dan keutuhan masyarakat. Sistem Parsons berikutnya adalah sistem sosial. Sistem ini mendapat perhatian yang cukup besar dalam uraiannya. Kesatuan yang paling dasar dalam analisa ini adalah interaksi berdasarkan peran. Menurut Parsons, sistem sosial adalah interaksi antara dua atau lebih individu di dalam suatu lingkungan tertentu. Tapi interaksi itu tidak terbatas antara kelompok-kelompok, institusi-institusi, masyarakat-masyarakat, dan organisasi-organisasi internasional. Salah satu contoh dalam sistem sosial adalah universitas yang memiliki struktur dan bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Sistem sosial selalu terarah pada equilibrium atau keseimbangan. Sistem yang ketiga adalah sistem kepribadian. Kesatuan yang paling dasar dari unit ini adalah individu, yang merupakan aktor atau pelaku. Pusat perhatiannya dalam analisa ini adalah kebutuhan-kebutuhan, motif-motif, dan sikap-sikap seperti motivasi untuk mendapat kepuasan atau keuntungan. Sistem ini merupakan sistem yang paling dasar pada suatu individu. Yang terakhir itu sistem organisme atau aspek biologis dari manusia. Kesatuan yang paling dasar dalam sistem ini adalah manusia dalam arti biologis, yakni aspek fisik dari manusia itu. Hal ini yang termasuk ke dalam aspek fisik ialah lingkungan fisik di mana manusia itu hidup.
Dalam hubungan dengan sistem ini, Parson menyebutkan secara khusus sistem syaraf dan kegiatan motorik. Seperti salah satu minat Parson pada saat-saat terakhir hidupnya ialah mengembangkan sebuah cabang baru sosiologi yang disebut sosiobiologi. Dalam studi itu ia mempelajari perilaku sosial berdasarkan hukum-hukum biologis. Pada pembahasan bagian C dari Talcott Parson yaitu tentang skema tindakan. Skema tindakan Parson memiliki 4 komponen, yakni pelaku atau aktor, tujuan, situasi, dan standar-standar normatif. Yang pertama yang dibahas adalah pelaku atau aktor. Pelaku atau aktor terdiri dari seseorang individu atau suatu kolektivitas. Yang kedua, tujuan adalah tujuan yang ingin dicapai biasanya selaras dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Misalnya, aktor ingin memperoleh gelar sarjana. Yang ketiga, situasi adalah tindakan untuk mencapai tujuan ini. Biasanya terjadi dalam situasi ialah prasarana dan kondisi. Prasarana berarti fasilitas atau alat-alat dan biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Sedangkan kondisi adalah halangan yang menghambat tercapainya tujuan. Misalnya, seseorang mempunyai biaya dan kemampuan intelektual untuk kuliah guna memperoleh gelar sarjana. Tetapi sayang, ia bekerja paruh waktu pada suatu perusahaan sehingga sulit untuk kuliah. Yang keempat, standar-standar normatif. Misalnya, lembaga sekolah mempunyai fungsi mewariskan nilai-nilai yang ada kepada generasi baru. Yang selanjutnya, lembaga keagamaan berfungsi membimbing pemeluknya menjadi anggota masyarakat yang baik dan penuh pengabdian untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Lembaga ekonomi memiliki fungsi untuk mengatur proses produksi dan distribusi barang-barang dan jasa di masyarakat. Lembaga politik berfungsi menjaga tatanan sosial agar berjalan dan ditaati sebagaimana mestinya. Lembaga keluarga berfungsi menjaga keberlangsungan perkembangan jumlah penduduk. Semua lembaga yang ada di masyarakat akan senantiasa saling berinteraksi satu sama lain dan akan melaksanakan penyesuaian sehingga di masyarakat akan senantiasa berada pada keseimbangan.